Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwati iman jemaah majelis tafsir Illiyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan ini membahas surat An-Nisa ayat 77, halaman 90. An-Nisa ayat 77. Jika dalam ayat sebelumnya telah kita sampaikan bahwa hakikat daripada perjuangan itu atau ruh daripada perjuangan termasuk berjihad di jalan Allah itu adalah fisabilillah. Fisabilillah. Jadi suatu perjuangan baru dikatakan mencapai hakikat perjuangan manakala perjuangan tersebut diikat dengan bingkai fisabilillah. Nah, untuk menilai sejauh mana tingkat perjuangan seseorang dikatakan fisabilillah itu, paling tidak kan pertama harus dilihat dari aspek niat ya. Niatnya itu harus lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin. Kemudian yang kedua dilihat dari proses ya, ataupun dari cara. Artinya bahwa ketika dia berjuang harus mengikuti bagaimana contoh perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga tujuannya pun ya, tujuan daripada perjuangan itu liibtigha'i mardatillah atau li'ila'i kalimatillah, untuk mencari ridha Allah, untuk meninggikan dinullah, dinul Islam ini. Nah, itu baru dikatakan perjuangan itu atau jihad itu fisabilillah. Nah, di ayat yang ke-77 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sebetulnya semula firman Allah ayat 77 An-Nisa ini ditujukan kepada orang-orang muslim yang dalam hatinya terjangkit penyakit nifak ya, penyakit kemunafikan. Alam taro, alam apakah tidak, taro engkau perhatikan wahai Muhammad gitu ya. Jadi Allah waktu itu mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentu hari ini Allah mengajak kita semua umat Islam untuk memperhatikan, melihat dengan kacamata ilmu, merenungkan dan mentafakuri. Siapa yang harus diperhatikan itu? Ila kepada alladzina, yang atau orang-orang yang kila dikatakan lahum kepada mereka. Ini kalau kila itu
kalimatnya kalimat pasif itu Pak ya. Kalau kalimat aktifnya qala itu. Jadi subjeknya tidak dimunculkan gitu. Kalau dikatakan beda dengan mengatakan kan. Tentu ada subjeknya, pelakunya yang mengatakannya itu. Dalam hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perhatikanlah olehmu wahai Muhammad, ya, perhatikanlah oleh kalian wahai umat Islam, orang-orang yang apabila dikatakan kepada mereka kufu, nah kufu itu kaf itu nahan Pak, menahan. Kufu tahanlah oleh kalian gitu. Apa aidiakum, tangan kalian. Dalam arti ini mengendalikan tangan atau menahan tangan itu, jadi janganlah pergi ke medan perang gitu. Ditahanlah diri kalian, jadi bukan hanya tangan gitu kan. Orang itu kan kalau berperang bukan hanya dengan tangan. Tapi di sini Allah mengatakan kata tangan aidiakum karena tangan itu, yang namanya tangan itu merupakan merupakan salah satu anggota tubuh yang paling banyak melakukan aktivitas itu. Atau tangan itu bisa dikatakan sebagai simbol daripada kekuatan seseorang gitu. Nah, jadi katakanlah kepada mereka, tahanlah tangan kalian atau tahanlah diri kalian, jangan dulu pergi ke medan perang gitu. Nah ini kalau kita lihat dalam historisnya itu, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang waktu itu jumlahnya sedikit Pak, jumlahnya sedikit, kemudian perlengkapan senjata perangnya pun masih sedikit, belum punya kekuatan lah gitu, belum punya wilayah yang otonom tersendiri, belum, masih berada di Mekah. Ini ceritanya mengkisahkan bagaimana ada sebagian umat Islam yang ketika di Mekah itu, karena barangkali melihat begitu kejamnya orang-orang musyrik terhadap umat Islam itu ya, begitu banyaknya sahabat-sahabat yang masuk Islam itu disiksa, dianiaya, dibunuh. Lalu kemudian ada di antara umat Islam itu yang mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita berperang saja gitu. Bagaimana kalau kita perang saja dengan mereka gitu. Dan sebetulnya nih Pak nih, kalau untuk ukuran kita hari ini gitu, mungkin hal-hal seperti itu sesuatu yang wajar gitu. Sesuatu yang wajar karena tadi melihat banyaknya penganiayaan, banyaknya penyiksaan, banyaknya kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang musyrik kepada sahabat-sahabat yang khususnya baru masuk Islam. Tetapi apa kata Allah? Supaya Rasulullah menyampaikan kepada mereka, kufu aidiakum, tahan tangan kalian gitu. Kalian tidak usah meminta untuk berperang dengan mereka gitu. Nah ini kan suatu kebijakan yang Allah turunkan ya,
suatu kebijakan dari Allah, zat yang maha cerdas, yang maha bijak. Kenapa Allah itu melarang mereka untuk melawan? Nah, itu. Ya tadi waktunya belum tepat itu Pak. Waktunya belum tepat. Kenapa waktunya belum tepat? Ya tadi pertama dari sisi jumlah masih sangat sedikit. Dari sisi kekuatan ya. Berbagai macam kekuatan Pak. Baik itu kekuatan persenjataan, kekuatan perbekalan, ataupun kekuatan ini Pak ya, sebagai de facto-nya masih lemah, secara otonomnya juga masih lemah. Belum punya kekuatan hukum lah mereka, karena belum punya wilayah tersendiri Pak. Kan salah satu hikmah diperintahkannya hijrah itu biar Rasulullah dan para sahabat itu punya wilayah tersendiri Pak. Sehingga kalau sudah punya wilayah tersendiri itu mau membikin aturan enak gitu Pak. Mau menyusun kekuatan enak gitu Pak. Kalau sudah punya wilayah tersendiri. Tapi kalau wilayahnya belum jelas gitu, belum jelas, maka mau membikin kekuatan, menyusun kekuatan juga susah gitu Pak. Mau bikin aturan juga susah. Nah, ketika di Mekah itu banyak orang-orang yang sebetulnya hanya sebatas emosional sesaat saja itu Pak. Emosional sesaat. Itu yang meminta perang kepada Rasulullah untuk memerangi orang-orang musyrik gitu. Ini kan permintaannya bagus ini Pak, sebetulnya permintaannya bagus. Nah tetapi disinilah perlunya, pentingnya kecerdasan seorang pemimpin gitu Pak. Seorang pemimpin itu cerdas itu. Ketika katakanlah masyarakatnya, rakyatnya, pasukannya meminta untuk berperang, seorang pemimpin yang cerdas itu akan tahu ini betul-betul keinginan perangnya itu berangkat dari keimanan, keilmuan, atau hanya emosi sesaat saja. Kayak beginilah orang tua gitu, ketika ada anaknya minta, Pak pengen kawin gitu. Orang tua harus bisa menilai ini budak teh betul-betul ingin nikah atau hanya keinginan sesaat saja Pak. Kan tidak sedikit anak yang pengen kawin dinikahin, setelah kawin yang ngesan kan gitu Pak. Nah sama ketika masyarakat atau katakanlah rakyat atau katakanlah para sahabat pada saat itu meminta kepada Rasulullah untuk berperang melawan orang-orang musyrik, Allah berikan kecerdasan kepada Rasulullah itu. Lalu Rasulullah mengatakan kepada mereka atas perintah Allah, kufu aidiyakum, tahan tangan kalian, kendalikan emosi kalian, ukur kekuatan lawan dan kekuatan kalian. Nah itu Pak. Wa aqimu, wa dan aqimu, dirikanlah as-sholata, sholat. Jadi kalau saya bahasakan begini Pak, jangan dulu minta perang gitu, sholat aja yang benar dulu. Nah gitu Pak. Jangan dulu minta perang, tapi sholat aja yang benar dulu. Makanya begini, ketika ada orang hari ini mengatakan berkoar-koar, kita lawan saja, kita perang saja, tapi sholat natara, tong dipercaya Pak, tong dipercaya. Kenapa? Karena jangankan menanggung resiko-resiko dari sebuah peperangan, jangankan menanggung resiko yang ditimbulkan oleh sebuah peperangan, mungkin terluka atau mungkin hartanya tersita, terkuras, atau mungkin terbunuh.
untuk menanggung resiko yang ditimbulkan dari sholat saja belum mampu gitu Pak. Meluangkan waktu barang 10 menit saja belum mampu, apalagi kalau suruh berperang yang memakan waktu berbulan-bulan gitu. Apalagi kalau mesti berperang yang harus menguras tenaga, menguras mental, menguras rasa aman gitu Pak, karena banyaknya ketakutan. Nah ini kan jadi jangan sekonyong-konyong begini, wah ini ada umat Islam nih tara sholat gitu, tapi hayang berperang melawan orang kafir. Pikirkan dulu, ya bener tuh gitu. Dia itu ingin berperang ke sholatnya getara kan gitu. Jadi meluangkan waktu untuk mendirikan sholat saja tidak mampu. Dan perlu diketahui juga bahwa pada saat itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah, Pak, ketika berada di Mekah, kekuatannya itu sama sekali belum mumpuni Pak, belum mumpuni. Jadi sangat wajar sekali kalau ada perintah dari Allah, kufu aidiyakum, tahan tangan kalian. Nah makanya nih kalau tempo hari pernah kita bahas tuh dalam surat apa, bahwa kita itu diperintahkan untuk i'dad Pak, untuk i'dad ya, persiapan untuk mempersiapkan diri. Nah, ayat 75 tuh, bahwa kita diperintahkan untuk melakukan persiapan. Nah, yang dimaksud dengan persiapan di situ, persiapannya luas itu Pak, luas. Makna persiapan di situ bukan hanya persiapan yang sifatnya lahir, tapi persiapan yang sifatnya batin. Orang yang terjun ke medan perang Pak, berjuang, berjihad di jalan Allah itu imannya harus dibina, keilmuannya harus ditempa itu Pak, baru nanti kemampuan fisiknya, kemampuan logistiknya, kemampuan persenjataannya itu dipersiapkan gitu. Itu yang disebut dengan i'dad itu seperti itu. Nah makanya sebelum turun perintah Allah untuk pergi ke medan perang itu, Allah turunkan dulu perintah tentang sholat Pak. Sholat itu merupakan salah satu bentuk i'dad, persiapan sebelum turun perintah yang namanya perang. Akhirnya kan orang berperang itu Pak mungkin berdiri seharian, bahkan mungkin sehari semalam, atau mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun. Akhirnya suruh berdiri sholat saja 10 menit atau tahajud 20 menit kan udah berat. Mungkin saja ketika berperang itu harus berjaga semalaman, ribat itu namanya Pak, ribat di jalan Allah, berjaga-jaga menjaga pasukan perang semalaman itu. Nah sementara kan sholat tahajud lebih mudah, lebih ringan, tidak sampai semalaman, banter-banter lagi 20 menit lamun 11 rakaat ya, atau 30 menit. Nah kalau yang ringan saja belum mampu, apalagi yang berat. Nah makanya di satu sisi ya perlu juga merasa bangga, merasa reus gitu, kalau ada umat Islam yang mengatakan yuklah kita berjihad saja melawan orang-orang kafir. Tapi di sisi lain perlu juga sikapi dengan dewasa, dengan bijak, dengan cerdas. Jangan-jangan ini hanya emosi sesaat saja gitu. Kan gitu tuh. Suka ada begini, kayak anak-anak gitu Pak, anak-anak. Ada anak-anak itu yang pengen pergi kemana gitu ya, ke gunung, mendaki gunung. Baru juga mendaki setengah jam geus leweh gitu Pak. Kan sok aya nu kitu tah.
Itu kan hanya keinginan sesaat saja. Maka disitulah pentingnya kecerdasan orang tua itu. Dan disinilah pentingnya kecerdasan seorang pemimpin seperti Rasulullah itu, Pak. Di sholat dulu, sholat. Lihat keistiqomahannya dalam mendirikan sholat. Lihat kehusuannya, keseriusannya dalam mendirikan sholat. Latihan sholat itu, latihan. Kemudian yang kedua, wa'atu, dan tunaikanlah az-zakat, az-zakat. Para ulama mengatakan bahwa zakat yang dimaksud di sini belum seperti zakat yang kita kenal hari ini. Kenapa? Karena ayat perintah tentang zakat yang kita laksanakan hari ini, baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal, zakat harta, itu turunnya di Madinah. Di Madinah. Sementara ini sedang membicarakan orang-orang dulu pada saat di Mekah, gitu Pak. Walaupun ayat ini turunnya di Madinah, tapi sedang membicarakan bagaimana ada beberapa sifat orang yang ditegur oleh Allah ketika dulu di Mekah. Dirikan dulu sholat dan tunaikan dulu zakat, dalam arti sodakoh lah Pak. Sodakoh sunnah. Sodakoh sunnah itu perintahnya lebih dulu ketimbang zakat wajib, Pak. Kalau zakat wajib yang kita tunaikan hari ini turunnya di Madinah, tapi sebelumnya di Mekah pun sudah ada perintah yang namanya sodakoh. Cuman waktunya, Pak, kalau zakat wajib kan terikat dengan waktu, terikat dengan tempat, atau istilahnya terikat dengan haul dan nisab. Haul itu batas minimal waktu, kalau nisab batas minimal ukuran, Pak. Ukuran. Umpamanya nih, haul itu batas minimal waktunya mengeluarkan zakat pertanian, nah itu waktu panen, kan itu, Pak. Batas minimal waktu mengeluarkan zakat perdagangan, nah itu. Atau yang namanya, kalau yang namanya ini batas minimal ukuran. Batas minimal ukuran wajibnya mengeluarkan zakat pertanian berapa kintal gitu. Batas minimal ukuran wajibnya mengeluarkan emas, zakat emas berapa gram. Nah itu disebutnya nisab itu. Nah itu di Mekah belum ada itu haul dan nisab itu, adanya di Madinah. Nah ketika di Madinah itu, sebelum mereka itu diizinkan oleh Allah pergi ke medan perang, sholat dulu yang benar, zakat dulu yang benar gitu. Zakat itu, Pak, zakat atau sedekah itu kan harta yang dikeluarkan kecil, Pak, kecil. Sekarang nih kalau semua warga GBI, ya, kalau semua warga GBI atau gede-gede, Pak, ku nyumbang 100.000 ewang, madrasah iya beres ya, Pak, ku 100.000 ewang gitu. Itu yang namanya sedekah kecil. Coba kalau yang namanya pergi ke medan perang, berapa uang yang harus dikeluarkan beli senjata, berapa uang yang harus dikeluarkan kalau waktu itu barangkali kuda atau unta, berapa uang yang harus dipersiapkan untuk perbekalan, itu kalau berperang. Jadi jangan minta perang dulu lah, zakat dulu aja gitu, sedekah dulu aja gitu. Ini kan kebijaksanaan yang sangat luar biasa, kerahman rahiman dari Allah yang sangat luar biasa. Karena tempo hari pernah kita sampaikan bahwa Allah itu meringankan, tidak memberatkan. Semua perintah Allah itu sifatnya mempermudah, memperingan.
bukan mempersulit dan bukan memperberat. Dan ini sesuai dengan firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu. Jadi umat Islam pada saat di Mekah pada saat itu belum mampu untuk pergi ke medan perang, maka Allah tidak perintahkan mereka untuk berperang. Nah itu, Allah perintahkannya sholat, Allah perintahkannya zakat. Nah, bisa jadi kalau konteks kita hari ini nih Pak, zakat di sini, ya kita janganlah kalau berangkat ke ke Palestina ke sana, di situ kuat gitu. Bukan nggak boleh, bisa lewe di jalan Pak gitu, bisa lewe di jalan. Nyumbangnya ke Palestina Pak gitu. Dengar aina Palestina kan butuh ini, butuh itu. Mereka menderita karena kekejaman Israel, ya sumbangkan saja dulu. Itu baru apa ya? Baru melaksanakan perintah-perintah yang jauh lebih ringan gitu Pak. Bila dibanding pergi berangkat ke sana, artinya jihad bil anfus berangkat ke sana itu jauh lebih berat ketimbang jihad bi amwal dengan menyumbangkan harta itu. Nah, lamun menyumbangkan harta saja tidak mau padahal dia mampu, komo lamun pergi berperang, mal mungkin mau itu Pak. Mal mungkin kuat itu. Nah, dulu orang-orang di Mekah itu begitu kata Allah, dirikan sholat aja dulu, tunaikan zakat aja dulu. Falamma maka ketika nih kutiba ditetapkan. Dan hari pernah kita sampaikan, kalau bicara kutiba atau kitabah ada dua. Satu ada kitabah qadariyah atau takdiriyah. Ada ketetapan Allah yang berkaitan dengan takdir. Yang kedua ada kitabah syar'iyah. Ketetapan Allah yang berkaitan dengan syariat. Maka kalau berkaitan dengan syariat, kutiba itu sering diterjemahkan diwajibkan. Itu kutiba alaikumusiyam, kutiba alaihimul qital. Nah itu Pak, itu syariat. Makanya kalau dilanggar berdosa gitu. Tapi kalau ketetapan Allah yang berkaitan dengan takdiriyah, itu hak prerogatif Allah semuanya. Kita tidak punya tidak punya pilihan. Kalau ketetapan Allah yang berkaitan dengan takdiriyah lahiriyah, duniawiyah, itu kewenangan Allah. Tapi kalau yang syar'iyah, yang syar'iyah itu dituntut adanya usaha kita, upaya kita. Ya seperti itu. Salat, zakat, itu ketetapan Allah itu Pak, kitabah Allah. Tapi sifatnya syariat. Makanya orang tidak salat berdosa. Orang tidak zakat padahal dia sudah mampu berdosa itu Pak. Nah, di sini ada ketetapan Allah yang lain. Apa? Al-Qital. Kapan turunnya ketetapan Allah yang namanya Al-Qital? Ini masuk kepada ketetapan Allah yang sifatnya syariah. Itu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat berada di Madinah itu Pak. Jadi falamma kutiba alaihimul qital, maka ketika ditetapkan kepada mereka al-qital, berperang, diwajibkan kepada mereka berperang. Kapan? Di mana? Di Madinah. Madinah Pak. Tiba-tiba farikun segolongan minhum di antara mereka yakhshawna merasa takut annasa kepada manusia. Dulu minta berperang ketika di Mekah gitu. Allah larang.
Sekarang sudah pindah ke Madinah, punya wilayah sendiri, punya pemimpinnya sendiri. Rasulullah itu Pak punya aturan sendiri kan gitu. Punya pasukan, punya persenjataan, bahkan punya perbekalan, persiapan pun sudah dilakukan. Ketika turun perintah dari Allah untuk berperang, mereka takut. Nah itulah orang-orang yang terjangkit penyakit kemunafikan seperti itu Pak. Nah makanya dalam ajaran Islam itu begini Pak, ada kaidah yang harus kita pegang itu, kita tidak boleh minta perang gitu, tapi kalau terjadi perang jangan lari dari medan perang gitu Pak. Tidak boleh minta perang tapi jangan lari dari medan perang gitu. Seperti beginilah, kita tidak boleh minta mati tapi tidak perlu takut juga dengan kematian. Itu kaidah dalam Islam seperti itu. Jadi tiba-tiba mereka itu, orang-orang yang dulu meminta kepada Rasulullah untuk berperang melawan orang-orang musyrik, turun perintah Allah tuh, perang Badar, perang Uhud, itu kan Pak. Itu kan di awal-awal itu kan perang Badar, perang Uhud. Mereka takut. Bahkan pernah kita bahas pada saat terjadi perang Uhud, semula pasukan yang dipimpin Rasulullah itu berangkat 1000 orang. Di perjalanan kan membelot tuh. 300 orang itu membelot meninggalkan Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah dihujami dengan panah, tidak sedikit kan sahabat yang melarikan diri itu Pak. Engkau dulu minta perang, nah itu Pak. Nah itulah yang namanya emosional sesaat itu seperti itu. Dan dari kisah ini bisa diterapkan dalam berbagai hal Pak. Dalam berbagai hal, bukan hanya dalam perang. Artinya bahwa kita itu harus pandai dalam membaca situasi, harus pandai membaca psikologi orang nih. Karena kadang ada orang itu yang ketika bicaranya itu cukup menggembirakan gitu. Umpamanya bicara ingin membela Islam cukup menggembirakan. Tapi kita juga harus pandai, wah ini sedang emosional sesaat saja gitu. Kahosyati, ka seperti. Nah, ka itu harfu tasbih Pak. Metafora tasbih itu untuk menunjukkan adanya penyerupaan. Di ka seperti khosyati, takutnya Allahi kepada Allah. Kalau ada ka itu harus kasroh, harokat akhirnya Pak. Jadi kahosyati, enggak kahosyata atau kahosyatu enggak, tapi kahosyati. Jadi mereka takutnya terhadap manusia, terhadap musuh, terhadap orang-orang musyrik, orang-orang kafir, itu seperti takutnya mereka kepada Allah. Kan bisa dibayangkan Pak, saking takutnya gitu ya mereka menghadapi orang musyrik, mungkin dari kelihatan dari mukanya, dari matanya, atau paniknya, atau lari tunggang langgangnya, sampai-sampai digambarkan seperti takutnya seseorang kepada Allah. Kalau Allah memang wajib ditakuti Pak. Kita perlu khasyah kepada Allah. Au atau asadda. Asad itu sadid. Asadda khasyah, atau bahkan mungkin ketakutan mereka kepada manusia itu lebih takut kepada atau mungkin ketakutan mereka kepada manusia itu bukan hanya melebihi takutnya kepada Allah, tapi lebih takut daripada itu. Atau sebagai gambaran beginilah Pak,
Jangan digambarkan bagaimana takutnya orang kepada Allah. Sebagai gambaran sederhana bagaimana takutnya seseorang terhadap harimau lah itu, terhadap singa itu. Nah itu kan sebagai gambaran sederhana. Nah takutnya orang-orang yang dulu waktu di Mekah minta berperang itu, ketika menghadapi musuh itu seperti itulah, seperti itu. Kan suka beginilah Pak, suka banyak gini. Kita lihat dalam kejadian-kejadian di hari ini, kisah hari ini. Semula seperti orang itu berani gitu, berani. Tetapi kemudian ketika menghadapi sesuatu yang menakutkan, dia larinya juga tidak ketulungan gitu. Pontang-pantingnya larinya nggak ketulungan. Nah, dulu di zaman Rasulullah ketika perang Uhud, pada saat Rasulullah terluka gitu ya, bahkan Rasulullah memanggil-manggil, kemari kalian jangan lari. Mereka nggak melirik kepada Rasulullah, lari aja Pak, saking takutnya itu. Padahal dulu mereka minta untuk pergi ke medan perang gitu. Kita lanjutkan nih. Wa dan qalu, mereka berkata, Rabbana wahai Rabb kami, lima kenapa itu, katabta. Nah, katabta itu kataba plus angta itu Pak, digabung jadi katabta. Kenapa engkau wajibkan alaina kepada kami al-qital, perang gitu. Dulu minta pergi ke medan perang, setelah Allah wajibkan kepada mereka berperang, mereka itu mengeluh gitu. Mereka itu protes, ya Allah kenapa kok engkau wajibkan perang gitu. Kenapa engkau wajibkan perang? Laula, nah seandainya, laula akhartana, seandainya akhartana, laula dan kenapa tidak itu. Akhartana, akhara angta nahnu digabung gitu Pak, jadi akhartana. Kenapa engkau tidak menangguhkan kepada kami gitu. Kenapa engkau tidak mengakhirkan kepada kami? Kenapa sih enggak dipending dulu gitu. Kenapa perang itu enggak nanti saja gitu. Ila ajalin qarib, nah, kepada waktu yang sebentar saja. Bagaimana ya Allah kalau perang teh atau minggu depan atuh gitu. Bagaimana Rasulullah kalau perang itu bulan depan aja gitu. Kan gitu. Terjauh bedalah jeung sebagian orang hari ini. Kumaha kitu lamun salat teh atuh radang kela saeutik gitu. Kumaha lah atuh lamun zakat teh kewe bulan hareup gitu. Kumaha lah lamun orang sedekah teh kewe tahun hareup kan gitu Pak. Kan ibaratnya kayak begitulah Pak. Dalam hal-hal yang kecil tidak sedikit orang itu mengulur-ngulur waktu gitu, mengulur-ngulur waktu. Tidak sedikit orang itu diperintahkan zakat menjawab nanti kalau sudah kaya kan gitu Pak. Disuruh sedekah engke lamun geus aya duit sesa cenah gitu. Disuruh menuntut ilmu cenah engke lamun geus kolot cenah. Disuruh berjilbab engke lamun geus kolot kan gitu. Disuruh amar ma'ruf nahil mungkar engke lamun geus jadi ustad nah gitu. Disuruh taubat ke sakedeung deui lah cenah. Ayeuna mah keresep kana ulin kan gitu. Kan itu akhir-akhir itu Pak. Nah dulu orang-orang musyrik nih, ketika Allah perintahkan untuk berperang di Madinah,
Ya Allah, kenapa engkau wajibkan kepada kami perang? Kenapa engkau tidak tangguhkan sebentar aja gitu. Kami ini pasti pengen istirahat gitu Pak. Kami ini baru saja kan hijrah ke Madinah, usaha belum punya, rumah belum punya, persiapan pun belum matang gitu. Nyai lamun geus pindah ke Madinah can siap komo baheula di Mekah atuh Pak. Kul katakanlah mataun. Al mata itu kesenangan, kenikmatan. Ad-dunya dunia qalil. Itu sangat sedikit Pak. Nah kenapa kau muncul kalimat ini? Karena penghalang terbesar Pak, atau satu-satunya penghalang kenapa orang itu tidak mau melaksanakan perintah Allah, baik itu perintah yang ringan ataupun yang berat, baik itu perintah yang menuntut adanya pengorbanan harta ataupun jiwa, penghalangnya itu adalah dunia. Itu Pak, dunia. Orang-orang munafik itu kan orientasi hidupnya dunia, maka yang menjadi penghalang mereka untuk taat kepada Allah, berjuang di jalan Allah, itu pun dunia. Maka ketika mereka itu mengajukan usul kepada Rasulullah, kepada Allah, supaya Allah dan Rasulnya menangguhkan waktu berperang, itu karena dunia Pak. Banyaklah maknanya dunia itu. Barangkali karena pengen istirahat, ingin bersantai-santai dulu itu, atau barangkali karena takut kehilangan harta, takut kehilangan jabatan dan lain sebagainya. Maka Allah katakan mata dunia qalil. Kenikmatan dunia itu sedikit. Wal akhiratu, dan akhirat itu khairun, lebih baik. Liman, bagi siapa ittaqo, yang bertakwa. Akhirat itu lebih baik bagi siapa yang takut kepada Allah. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang mengutamakan akhirat, mendahulukan akhirat dibanding kenikmatan dunia. Makanya orang yang bertakwa itu Pak, orang yang bertakwa itu selalu akan berpikir, menimbang-nimbang pemikirannya dengan cerdas, sehingga melahirkan keputusan-keputusan yang bagus. Aina ya keur usum tiris kieu kan wegah Pak nu ngaranna hudang subuh ka masjid. Aina lamun keur usum pailit kieu wegah sodaqoh berat gitu. Tapi kan orang bertakwa itu berpikir yang namanya sodaqoh itu kan bukan masalah gede letiknya kan gitu. Allah juga bikin parameternya itu kan persentasi, bukan jumlah, tapi persentasi. Sanajan ayeuna usaha keur kieu, rezeki keur seureut, tetep saya mah erek infak sodaqoh sesuai kemampuan saya saat ieu gitu tah Pak. Karena dia sadar betul akhirat itu lebih baik. Khairun liman ittaqo. Wala, dan tidak tudlamuna, mereka didolimi. Mereka tidak akan didolimi fatila sedikit pun. Masih ingat tempo hari pernah kita bahas Pak, fatil itu apa? Fatil itu serat yang ada dalam biji kurma itu Pak. Serat kalau makan kurma itu dibuka kan ada seratnya tuh, itu namanya fatil. Kecil kan seratnya itu. Nah mereka nanti di yaumul akhir, ketika mereka lebih mengutamakan Allah dibanding yang lainnya, ketika mereka itu menyambut seruan-seruan Allah, maka mereka tidak akan dipandang sebelah mata oleh Allah,
tidak akan dibiarkan oleh Allah dan tidak akan didolimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa perjuangan mereka, pengorbanan mereka, baik itu materi atau non materi, baik itu kecil ataupun besar, semuanya oleh Allah akan diberi imbalan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.